Beneran mah. Awas jatuh.早睡好中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是。Hello guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan bersama saya, Mamang Skuy, yang akan mendongengkan sebuah film bergenre action komedi. Ya, pasti kalian tidak asing lagi sama film ini, karena film ini termasuk film favorit saya sendiri waktu saya masih menyusui. Dan karena film ini juga termasuk film yang sangat melegenda dan fenomenal, ya tiada lain dan tiada bukan yaitu film Kung Fu Hustle yang dirilis pada tahun 2004 dan disutradarai, diproduksi dan ditulis juga oleh aktor ternama dan terkenal yaitu Stephen Chow yang juga membintangi peran utama di dalam film ini. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya dan ini dia Alkisah film Kung Fu Hustle. What the hell? Oh my god, no way, yeah. Film ini diawali di kantor polisi yang sedang digerebek oleh sekelompok gangster bernama Geng Buaya. Dan ini dia bosnya, seorang buaya darat yang marah besar karena tak terima istrinya ditangkap oleh polisi karena meludah sembarangan di tempat umum. Setelah bos gangster itu menghajar dan meludahi polisi yang menangkap istrinya, mereka pun segera keluar dari kantor polisi dan saat di luar mereka tampak kebingungan karena kondisi jalanan yang sudah sepi tanpa ada siapapun. Dan saat itu juga muncul sekelompok gangster yang lebih besar dan menakutkan pada saat itu yang membuat bos dari geng buaya ketar-ketir ingin kabur. Lalu salah satu dari anggota gangster tersebut melempar sebuah kapak yang membuat kaki dari bos geng buaya itu terputus. Dan dilanjutkan dengan aksi yang sangat brutal yang dimana bos dari gangster tersebut berjalan sambil bergoyang-goyang dan langsung membunuhnya dengan sangat sadis. Lalu dilanjutkan dengan menembak si istri dari bos geng buaya dan membunuhnya dengan sangat brutal. Oh my god, I'm about to know. Ya, mereka semua ini adalah gangster yang sangat besar, berbahaya dan sangat ditakuti oleh semua orang karena kesadisannya yang membunuh begitu banyak manusia dengan menggunakan senjata kapak sebagai senjata ciri khasnya, dan gangster tersebut bernama Geng Kapak. Y que quiera perder su tiempo, que entregue mi perfil. Que quiera perder su tiempo, que entregue mi perfil. Si tú te digo mi perfil, tú vas a perder todo tu tiempo, porque los videos míos. Di saat pagi yang cerah, kita bisa lihat suatu bangunan komplek yang dimana penghuni dari komplek ini adalah orang-orang yang hidupnya sederhana, normal, tentram, aman, dan damai. Komplek ini bernama Komplek Babi. Orang-orang di Komplek Babi ini tergolong orang-orang yang miskin yang tinggal di rumah kontrakan, yang dimana kontrakan itu dimiliki oleh sepasang sejoli atau suami istri sang juragan kontrakan. Dan saya kenalkan sang bapak juragan kontrakan, kita bisa panggil saja Pak Juplek, Bapak Juragan Komplek.
Pak Juplek ini sering sekali mengunjungi para penghuni kontrakan seperti tukang roti ini misalnya, yang sering dia kunjungi dan membeli beberapa roti. Lebih tepatnya sih ini bukan membeli ya, tapi sedang memalak secara halus. Lalu Pak Juplek juga mengunjungi tukang jahit waria yang satu-satunya di komplek itu. Kita sebut saja beliau ini Kang Jahit. Dan beruntungnya Pak Juplek ini bertemu dengan wanita paling cantik yang ada di komplek babi. Dengan jahilnya si Pak Juplek mengerjai si wanita itu yang membuat si wanita tidak sengaja menciumnya. Look, a shooting star. Oh, I thought you were the... Selain itu juga Pak Juplek juga mempunyai istri, dan kita panggil saja istrinya beliau yaitu Bu Juplek, ibu juragan komplek. Jadi ada Pak Juplek dan Ibu Juplek. Sifat dari Ibu Juplek ini yang sangat temperamental, yang suka memarahi para penghuni komplek yang sering telat bayar sewa kontrakannya. Lalu setelah itu, Bu Juplek melihat bekas lipstik yang terdapat di pipi Bapak Juplek. Seketika itu juga Ibu Juplek murka dengan menghajarnya dan melemparnya hingga keluar jendela yang ada di lantai 3. Lalu scene berpindah dan kita bisa melihat si tokoh utama dalam film ini yang bernama Sing, atau kita bisa panggil saja beliau ini Mamang Sing. Dia ini ternyata seorang gelandangan yang ingin bercita-cita menjadi anggota geng kapak, di mana dia dan sahabatnya bernama Bom Bom memasuki komplek babi dan berniat ingin membuat kericuhan di sana dengan cara memeras si tukang cukur rambut, lalu mengintimidasinya dengan tato kapak yang berada di tete berlemaknya. Lalu masalah pun mulai muncul karena si Bom Bom tidur saat beraksi, dan di saat itu juga para warga komplek babi pun mulai mengepung si Bom Bom dan Mamang Sing. Lalu Sing pun dengan percaya dirinya menantang 1 lawan 1 dari mereka, dan nampaknya para warga komplek babi ini bukan warga sembarangan. You're so tough, I'll tell you what. You take the first crack. Put it right here. Open. Yeah, you shrimp. You look like you could use some sense knocked into your head. You wanna try? What the hell? Lalu di saat itu juga si ibu juragan komplek datang dan langsung menghajar Mamang Sing. Dan saat Mamang Sing terpojok, dia langsung meminta bantuan dengan menyalakan bom dinamit kecil. Dan di saat itu juga muncul geng kapak yang asli, yang ternyata dinamit itu tepat mengenai si ketua divisi dari geng kapak tersebut. Karena kesal kepalanya terkena dinamit, si ketua divisi itu langsung melayangkan kapaknya ke tukang cukur rambut, dan saat ingin menebasnya seketika dia terlempar ke tong sampah. Dan karena insiden itu, para anggota geng kapak meminta bantuan ke anggota lainnya dengan menggunakan kembang api. Dan saat meminta bantuan, para anggota lainnya berdatangan dengan jumlah yang begitu banyak, dengan senjata kapaknya siap untuk menebas leher siapapun. Dan para anggota geng kapak pun mengacak-ngacak tempat komplek babi dengan menghancurkan benda di sekitarnya dan menyandra semua penghuni kontrakan untuk mencari tahu siapa pelaku dari pelempar dinamit dan membunuh si ketua divisi itu. Dan karena tidak ada yang mengaku, si bos besar dari geng kapak itu mengancam akan membakar hidup-hidup seorang ibu dan anak, sampai ada salah satu dari mereka yang mengaku. Dan saat ingin dibakar hidup-hidup, tiba-tiba ada seorang kuli panggul muncul dan menyelamatkan si ibu dan anaknya. Si kuli panggul ini ternyata dia adalah seorang pendekar yang hebat, dan dia menyebut dirinya si kaki besi. Dengan kemampuannya tersebut membuat geng kapak tak berdaya olehnya dengan sekali tendangannya. Dan kita dikejutkan lagi dengan kedatangan si tukang jahit waria, dan ternyata dia memiliki kekuatan hebat juga, yaitu seorang pendekar pemilik tangan besi. Selain itu juga muncul lagi seorang pendekar yang berprofesi sebagai tukang roti yang dijuluki sebagai pendekar tongkat 6 penjuru. Dan di sini kita mengetahui kalau mereka bertiga adalah pendekar yang sangat hebat pada masanya dan memutuskan untuk pensiun dengan menjadi warga biasa.
Lalu karena perbuatan mereka berdua yang membuat kericuhan, si Bom Bom dan Mamang Sing pun ditangkap dan diikat. Dan saat mau dieksekusi, ternyata Mamang Sing mempunyai kekuatan tersembunyi dalam dirinya yang membuat dia bisa terlepas dari borgol dengan sangat cepat. Yang akhirnya si bos mempertimbangkan kemampuannya Mamang Sing yang akan digunakan si bos jika diperlukan suatu hari nanti. Lalu scene berpindah di saat Mamang Sing dan Bom Bom sedang nongkrong di atas tiang lampu lalu lintas. Dan di saat itu juga Mamang Sing menceritakan masa lalunya bahwa dulu saat dia masih kecil ada seorang pria gelandangan pengemis dekil yang menawarinya buku yang berisi ilmu tentang kungfu bela diri bernama Jurus Tapak Suci Buddha. Dan pengemis itu mengatakan bahwa Sing memiliki aliran Qi yang sangat cocok untuk menjadi seorang ahli kungfu yang terhebat di seluruh dunia. Apakah itu cuma teknik marketingnya dia atau tidak? Sing yang masih bocil pun dengan polosnya membeli buku tersebut dan dia mempelajari setiap jurus di buku itu, dan di waktu yang tepat dia ingin mempraktekkan kepada anak-anak yang bangor yang sedang membuli seorang gadis yang bisu. Namun tiba-tiba Oh my God. ya, dan hasilnya Sing dipukuli dan dikeroyok habis-habisan oleh barudak bangor sampai dikencingi hingga tuntas. Dan kejadian itulah yang membuat Mamang Sing memiliki mindset seorang gangster atau penjahat yang ingin dirinya tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dan untuk mewujudkan hal itu, dia bersama si Bom Bom merampok seorang gadis penjual es krim dengan mengambil es krimnya tanpa membayarnya. Dan hanya itulah yang bisa si Bom Bom dan Mamang Sing lakukan dengan hanya mampu menjahati orang-orang yang lebih lemah daripada mereka. Catch us if you can! Dan scene berpindah di komplek babi, di mana Ibu Juplek justru marah kepada si tukang kuli, tukang roti, dan tukang jahit lantaran mereka bertindak sok pahlawan, yang membuat komplek babi menjadi tidak aman lagi dan memancing lebih banyak teror dan kecaman dari para gangster. Karena perbuatan si Ibu Juplek yang dinilai tidak menghargai si tiga pendekar itu dan tidak berperasaan membuat orang-orang yang di komplek tersebut mengencam, dan saat Ibu Juplek sudah tak tahan dengan hal itu, dia langsung berteriak dengan volume suara yang sangat dahsyat. Seketika itu juga para warga pun langsung terdiam. Dan di saat Ibu Juplek masih ngomeng-ngomeng ke warga komplek, tanpa dia sadari ada si Bom Bom dan Mamang Sing yang sedang mengincar si Ibu Juplek untuk berniat balas dendam. Akan tetapi malapetaka pun terjadi saat dia ingin melempar pisau, dan pisau tersebut malah menjadi senjata makan tuan, dan itu terjadi sampai 3 kali. Dan saat si Bom Bom ingin melempar kandang ular yang berbisa, justru Mamang Sing yang kena sialnya, di mana si ular kobra itu langsung mencipok bibirnya. Dan saat mereka berdua ketahuan, mereka pun langsung lari dari kejaran si Ibu Juplek. Di saat itu juga mereka kejar-kejaran dengan efek suara seperti motor GP yang seolah-olah dikendarai oleh Mamang Rossi. Ya acaba la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Dengan kesialannya yang begitu parah, Mamang Sing pun menahan rasa sakitnya di dalam sebuah gardu tiang lampu lalu lintas. Di saat dia mencoba untuk meredakan rasa nyerinya, dia langsung memukul-mukul tangannya sendiri, dan tanpa dia sadari dirinya mampu memukuli dinding besi yang sangat keras. Dan anehnya, Mamang Sing pun kembali sehat walafiat dengan tubuhnya yang kembali pulih dengan begitu cepat. Seperti tanpa dia sadari, Mamang Sing punya aliran Qi dalam dirinya yang membuat dia kembali pulih dengan begitu cepat, seperti Wolverine yang ada di film X-Men. Lalu scene berpindah di tempat markas geng kapak,
di mana bos geng kapak menyewa pembunuh bayaran untuk memberi pelajaran kepada komplek babi yang ternyata dua orang ini adalah musisi atau pemusik yang memiliki kemampuan dan teknik bela diri yang sangat hebat. Dan di saat asistennya si bos mengatakan bahwa mereka berdua adalah yang terbaik, namun kedua pemusik itu langsung membantahnya karena ada seseorang pendekar yang lebih hebat dan lebih kuat, yaitu seorang pembunuh yang kejam dan buas yang dijuluki sebagai The Beast atau sang binatang buas. Dan orang tersebut berada di rumah sakit jiwa dikarenakan beliau ini sepertinya memiliki gangguan jiwa. Lalu kembali lagi di komplek babi, si tiga pendekar tadi pun diusir oleh Ibu Juplek karena khawatir akan terjadi kerusuhan yang lebih besar lagi di komplek babi. Dan sebelum pergi, mereka melakukan pertarungan untuk terakhir kalinya sebelum mereka pergi. Until we shall meet again. Dan di saat si kuli Jawa itu meninggalkan komplek babi, tiba-tiba si pemusik itu berada di sana dan memainkan alat musik seperti kecapi. Namun si kuli itu tidak merasa curiga, dan tanpa ia sadari setiap alunan musik itu mengeluarkan gelombang suara yang sangat mematikan, di mana setiap gelombang suara itu seperti pisau yang sangat tajam. Dan naasnya si kuli panggul itu ternyata terkena tebasan gelombang suara yang membuat kepala dia langsung terpenggal. Dan secara bersamaan si pemusik lainnya sedang berada di tempat tukang jahit. Namun untungnya si penjahit sudah menyadari kedatangan ahli kungfu, dan si kang jahit pun langsung menggunakan ring di tangannya, dan pertarungan epik pun dimulai. Dan kita sudah mengetahui bahwa alunan musik dari kecapi itu memiliki gelombang yang sangat tajam seperti sebuah pedang, dan itu membuat si tangan besi langsung dikalahkan. Dan di saat si tukang jahit itu sudah dikalahkan, tiba-tiba datang lagi si pendekar 6 tongkat penjuru yang langsung menangkis serangan dari si pemusik. Dan ternyata si pendekar itu tak sanggup dengan serangan gelombang yang sangat tajam, dan membuat pendekar 6 tongkat penjuru itu mengalami luka-luka yang sangat parah. Di mana saat mereka dieksekusi mati, si Ibu Juplek tiba-tiba berteriak dengan cukup kencang karena kebisingan yang dibuat oleh si pemusik. Dan di saat itu juga si pemusik dibuat kaget karena ada pendekar lainnya yang lebih kuat, yang tentu saja mereka adalah Pak Juplek dan Ibu Juplek, dan pertarungan mereka berempat pun dimulai. Oh my god, I'm about to die! Dan di sini kita tahu bahwa Pak Juplek dan Bu Juplek ternyata mereka adalah pendekar yang sangat melegenda, dan itu membuat si pemusik bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Dan di saat itu juga di dalam mobil ada bos geng kapak dan asistennya yang sedang menonton pertarungan. Mereka pun kaget karena tiba-tiba Pak Juplek dan Bu Juplek muncul di dalam mobilnya, dan Bu Juplek akan mengancam si bos geng itu dengan mengepal tangannya sampai berbunyi kretek-kretek. Karena kematian si tiga pendekar itu membuat Bapak Juplek dan Ibu Juplek sedih karena tidak bisa menyelamatkan mereka bertiga. Sebenarnya si Bapak dan Ibu Juplek ini bisa saja berhasil mengalahkan si pemusik itu, namun mereka beralasan untuk tidak bertarung lagi, dan sekarang mereka melanggar janji itu.
Dan untuk melindungi semua orang di komplek babi, untuk itu semua warga komplek babi diminta untuk pergi karena situasinya yang sudah benar-benar tidak aman lagi untuk ditinggali. Dan besok paginya si Bom Bom dan Mamang Sing digenjot-genjot kepalanya oleh pria kantor berkacamata. Dan karena dia nggak cukup jahat untuk menjadi seorang gangster, dia pun malah lagi-lagi menindas orang-orang lemah dengan merampok sejumlah uang receh dari si gadis bisu penjual air minum. Dan ternyata si gadis bisu itu mengenali Sing karena Sing pernah menyelamatkannya dari pembulian saat dia masih kecil. Dan si gadis bisu itu belum sempat ingin berterima kasih, dia pun masih menyimpan permen yang akan dikasih kepada Sing. Dan di saat mereka berdua sudah dewasa, si gadis bisu ini berniat memberinya. Namun karena Mamang Sing masih kesal dengan masa kecilnya yang kelam, lalu menolak permen itu dan langsung pergi meninggalkan gadis bisu itu. Dan karena Mamang Sing masih sangat kesal karena Bom Bom hanyalah beban baginya, dan dia langsung mengusir si Bom Bom. Dan di saat Sing sedang duduk sendirian, tiba-tiba ada sekelompok orang yang membawanya ke klub malam. Dan ternyata klub malam itu dimiliki oleh geng kapak. Dan Sing pun direkrut menjadi anggota geng kapak dan langsung diberi tugas kelayakan oleh si bos geng kapak. Dan ternyata tugas yang diberikannya yaitu di tempat penjara rumah sakit jiwa yang tahanannya yang tentu saja orang-orang yang sangat gila. Dan Sing diminta untuk membebaskan satu tahanan yang berada di paling ujung rumah sakit. Dan di saat Mamang Sing sudah sampai di ujung rumah sakit, dia seperti berhalusinasi karena dia panik dan takut. Lalu Sing pun dengan terpaksanya dia langsung membuka kunci pintu sel tersebut. Ya, ini dia, seorang pria tua renta seperti bapak-bapak pengangguran dengan sendal swallow-nya. Namun ternyata beliau ini adalah seorang pendekar nomor 1 yang tidak terkalahkan yang pernah diceritakan oleh pemusik, yaitu The Beast. Dan ternyata beliau ini sengaja masuk ke penjara karena dia menganggap tidak ada yang bisa menandinginya dan belum menemukan lawan yang seimbang. Dan karena si bos meragukan kemampuannya si The Beast, Sing disuruh untuk mengetes seberapa kuat si The Beast. Namun tiba-tiba I am almost afraid to use it. Do you realize the danger you're in? Really? Try me then. See what I mean? lalu si Beast merebut sebuah pistol dan ternyata pistol itu digunakan untuk menembak kepalanya sendiri. Dan kerennya si The Beast bisa menangkap peluru tersebut dengan kecepatan yang sangat di luar nalar. Dan oleh karena itu semua anggota geng kapak dan bosnya langsung memberikan hormat kepada The Beast. Dan tidak sampai di situ saja, The Beast langsung mengangkat kakinya setinggi-tinggi langit dan langsung menghancurkan dinding yang ada di depannya. Dan ternyata di depan dinding tersebut ada si bapak dan ibu juragan komplek yang dimana si Beast mengenali mereka berdua. Lalu pertarungan epik pun terjadi di mana bapak dan ibu Juplek melancarkan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi, akan tetapi tidak dirasakan sama sekali oleh beliau. Dan naasnya malah si bapak dan ibu Juplek terkena pukulan yang bertubi-tubi oleh The Beast sampai mereka berdua kewalahan. Namun tidak sampai di situ saja, si ibu Juplek langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan melubangi bel yang besar agar membuat damage maungnya lebih kuat dan lebih besar. Dan itu membuat si The Beast berhasil ditumbangkan. Akan tetapi The Beast selain dia jago dalam berkungfu, beliau juga sangat licik orangnya. Di saat dia sudah mengaku kalah, tetapi tiba-tiba di saat mereka bertiga saling mengunci satu sama lain,
Lalu si bos dari geng kapak menyuruh Mamang Sing untuk memukul kepalanya si bapak dan ibu juragan. Namun karena penuh tekanan, karena si bos terus membentak-bentaknya, dia langsung memukul si bos dan juga memukul si kepala The Beast sampai tongkat kayunya itu pecah. Dan ternyata Mamang Sing memiliki jiwa yang baik yang dimana dia nggak mau orang lain menderita. Namun karena tindakannya yang memukul The Beast sontak membuat The Beast murka dan langsung melayangkan tinju kuatnya ke kepala Sing sampai kepala Sing masuk sampai ke tanah. Dan di saat The Beast sedang lengah, di saat itu juga ibu dan bapak Juplek langsung kabur dan membawa Mamang Sing yang sudah sangat sekarat. Karena mereka bertiga berhasil kabur, si bos malah terus ngerocos ngebacot di saat Mamang The Beast sedang kesal. Dan dia malah ikut dibunuh oleh The Beast dan itu membuat The Beast sudah resmi menjadi bos geng kapak. Lalu Mamang Sing dibawa ke rumah bapak dan ibu juragan. Dan di sini kita mengetahui kalau Sing memiliki jati diri seorang pendekar yang sangat hebat, di mana saat Sing dipukuli habis-habisan oleh The Beast yang membuat potensi Mamang Sing pun jadi terbuka. Dan juga di setiap adegan di film ini, memang Mamang Sing diperlihatkan seperti memiliki kekuatan kungfu yang sangat hebat. Seperti saat dikejar oleh ibu Juplek, Mamang Sing bisa berlari sangat kencang seperti menaiki motor GP. Dan itu membuat Sing sangat bisa menguasai segala macam bentuk bela diri kungfu tanpa harus bertahun-tahun mempelajarinya. Tak berselang waktu lama, The Beast dan anggota geng kapak lainnya muncul. Dan di saat Sing sudah pulih, dia meminta kedua juragan komplek untuk beristirahat saja. Dan di saat Sing keluar rumah, dia langsung dikeroyok oleh semua anggota geng kapak. Dan di sini kita tahu Mamang Sing sudah sangat berubah drastis, di mana dia sangat gampang sekali menangkis dan melawan musuhnya, seperti memiliki insting yang sangat-sangat di luar nalar, di mana dia mampu memukul lawannya sampai mental dan menginjak-injak kaki lawannya sampai gepeng. Dan kekuatan supernya itu, dia mampu menerbangkan semua anggota geng kapak ke atas langit. Setelah membuat anggota geng kapak terlelap tidur, Sing langsung berhadapan dengan The Beast. Dan dari raut wajahnya, dia seperti biasa saja, tidak ada wah-wahnya gitu. Lalu tiba-tiba Mamang Sing langsung memukul dan menendang si Beast berkali-kali hingga dia terlempar jauh. Not bad. Now what? Dan di saat itu juga The Beast memperlihatkan jurus terlarangnya, yaitu jurus kodok mematikan. Dia berpose layaknya kodok dan siap menyundul lawannya dengan kecepatan yang sangat-sangat di luar nalar. Dan karena jurusnya itu membuat Mamang Sing kewalahan, dan karena sundulannya yang sangat keras sampai-sampai membuat Mamang Sing terlempar sangat jauh ke atas langit. Dan di saat Sing di atas langit, disitulah dia memperlihatkan kepada kita semua, yaitu jurus yang sangat melegenda dan dianggap sebagai mitos oleh orang lain, tiada lain dan tiada bukan, yaitu jurus telapak sakti Buddha. Dan kita bisa lihat kedahsyatannya, di mana jurusnya membuat The Beast langsung tumbang. Akan tetapi dengan kelicikannya, saat dia mengaku kalah padahal dia sedang memegang senjata rahasia. Namun karena kekuatan luar biasanya yang dimiliki Mamang Sing, dia langsung mengarahkan jurus telapak Budanya tepat di samping wajah si Beast, yang membuat gedung kontrakannya membentuk telapak tangan Mamang Sing. Ya, dan itu membuat The Beast langsung kena mental. Lalu dia bertanya kepada Sing jurus apa itu. Mamang Sing menjawab, kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu.
Dan di sini The Beast benar-benar mengakui kekalahannya sekaligus mengakui kehebatannya sang pendekar nomor 1 yaitu Mamang Sing dengan bersujud termehe-mehe sambil memanggil Sing dengan sebutan guru. Dan setelah kejadian itu, Sing memakai sebagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu bapak dan ibu juragan komplek, untuk mendirikan sebuah toko permen sebagai bentuk penyesalan kepada si gadis bisu yang pernah ia kecewakan. Lalu di akhir film, Sing menemui gadis bisu itu sehingga mereka bisa menikah dan hidup bahagia selamanya. Dan film pun selesai. Ya, film ini banyak yang menganggap sebagai film komedi yang sangat absurd dan hanya sekedar lucu-lucuan saja. Akan tetapi sebenarnya film ini banyak sekali memberikan makna dan pelajaran bagi kita semua sebagai penonton, yaitu kita sebagai manusia harus berperilaku rendah hati, tidak boleh sombong sesama manusia lainnya. Karena ada pepatahnya, yaitu di atas langit masih ada langit. Karena kita awalnya mengira si The Beast adalah orang yang terkuat, akan tetapi masih ada yang lebih kuat lagi, sang pendekar nomor 1, yaitu Mamang Sing. Jadi kita sebagai human jangan terlalu sombong dengan apa yang kita miliki, karena pasti ada orang yang lebih hebat di muka bumi ini. Nah, sekian untuk video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan ngawur saya. Dan sampai bertemu kembali di dongeng selanjutnya. Bye bye.